Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Saya saat ini ingin membagikan firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ayatnya yang ke-15, yang dikatakan demikian. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Di dalam Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan baik ataupun jahat. Seringkali kita merasa, kenapa orang yang jahat kepada kita hidupnya lebih enak dan bahagia, sementara kita yang jadi bulan-bulanan akan perbuatan mereka juga merasa terzolimi. Jangan berkecil hati jika kita disakiti orang. Bersabarlah, sebab semua perbuatan akan kembali kepada masing-masing orang. Peringatan buat orang yang menyakiti orang benar untuk segera dapat bertobat. Jangan mencari kesalahan orang, apalagi orang-orang benar, orang-orang yang datangnya dari dunia ilahi, sebab mereka adalah biji matanya, biji mata Allah. Pertama, jangan mengusik biji mata Tuhan. Jika orang berani mengusik orang benar sebagai biji mata Tuhan, maka mereka sedang mengusik Tuhan itu sendiri. Dialah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia juga merasa tersakiti bila biji matanya diusik. Oleh sebab itu, segeralah berhenti menyakiti biji mata Tuhan sebelum pengadilan Tuhan itu terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan dekat kepada biji matanya, orang-orang yang diurapinya. Dia peduli dengan keadaan hidup kita. Bahkan dia bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Setiap rasa sakit yang biji matanya disakiti Tuhan, yaitu orang-orang benar, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan pesan-pesan ilahi, terlebih kepada mempelainya yang indah, elok, mempesona hatinya, yang telah diutus ke dalam dunia. Janganlah engkau menghina, janganlah engkau menzolimi. Dia adalah dari dunia ilahi, dan di dalam dia bersemayam rohnya. Ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudari,
bahwa apa yang engkau perbuat adalah kesalahan besar. Segeralah bertobat, segeralah menyadari akan hal ini sebelum hari naas yang datang kepadamu tiba. Apabila orang-orang yang diurapi semakin disolimi, maka dia tidak akan kehilangan berkat daripadanya. Bahkan berkat itu semakin berlimpah-limpah, semakin dikasihi, semakin memiliki karunia-karunia yang diberikan kepada mereka yang datang dari dunia ilahi. Kedua, Bapak Ibu, jangan berbuat jahat kepada biji matanya. Mungkin orang jahat kepada kita, orang-orang ingin berbuat sengaja untuk menyakiti hati kita, agar kita terlihat bodoh, terhina, agar kita merasa tidak memiliki apapun. Namun itu sebenarnya adalah cara mengalah, cara mengampuni orang-orang yang menzolimi dari dunia ilahi, dari dunia yang tidak engkau ketahui. Senyatanya saat orang-orang berbuat jahat kepada kita, maka mereka sedang menyakiti hati Tuhan yang sangat mengasihi kita. Percayalah, mereka akan menghadap terhadap pembalasan Tuhan itu sendiri. Jangan gunakan tangan untuk membalas, sebab kita tidak diizinkan untuk membalas perbuatan jahat dengan jahat terhadap yang baik. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada manusia itu hal-hal yang jahat. Namun Tuhan ingin setiap manusia kembali untuk bertobat dan mengasihi Dia, dan menyadari bahwa Dia adalah yang utama yang harus engkau sadari, yang utama yang harus engkau pikirkan di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sudah mendekati masa akhir. Ketiga, janganlah engkau menghina atau menghakimi biji matanya. Seringkali orang suka menghakimi atau menghina biji matanya, terutama saat mereka jatuh dalam dosa dan alam maut menanti dia. Ingatlah, penghakiman Allah akan segera terjadi terhadap orang-orang fasik maupun orang-orang yang baik di matanya. Orang-orang yang baik di matanya akan segera diubahkan, akan dipulihkan, akan menerima upah yang dari sorga. Namun mereka yang di dalam penghinaan, penghakimannya, menghakimi seenak
dirinya akan menerima balasan yang luar biasa yang dari Tuhan. Janganlah engkau selalu menghina, menghakimi, atau mengusik biji mata Tuhan yang terzolimi, yang selalu menghina, difitnah. Apa yang tidak pernah dilakukan, engkau fitnah sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang terhina merasa tidak memiliki harga diri sama sekali. Sehingga orang-orang yang dizalimi merasa sakit hati, merasa dirinya sangat tidak berguna. Beruntung anak-anak Tuhan, mempelai-mempelainya, malaikat-malaikatnya, dan semua yang datang dari dunia ilahi adalah orang-orang yang telah diurapi, yang telah memiliki kekuatan iman di dalamnya, sehingga semuanya rasa sakit hati itu digantikan dengan pengampunan yang luar biasa kepada kalian, orang-orang yang sering menzolimi, yang sering menghina dan mengusiknya. Bertobatlah, bertobatlah, saudara-saudara, Bapak Ibu, yang belum mengerti, yang belum memiliki pertobatan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih-Nya yang tercurah saat hari-hari ini. Carilah Allah yang benar. Jangan engkau membenarkan diri sendiri, namun sebenarnya engkau bukan orang-orang benar di hadapan Sang pemilik kebenaran dan keadilan itu. Hati-hatilah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Hati-hatilah. Sadarilah hal itu dan jadilah orang-orang yang mau bertobat dan mau berubah di dalam pikiranmu, hatimu, sehingga engkau diubahkan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Bapa Sorgawi kita. Dialah Allah yang memelihara kita, yang memberikan segala sesuatunya bagi kita. Orang-orang yang dikasihinya. Kemanakah engkau apabila engkau tidak mau bertobat? Apabila engkau meninggal? Apabila engkau hilang lenyap di telan bumi ini? Akan kemanakah engkau? Hai saudara-saudaraku yang senantiasa menzolimi dari dunia ilahi. Dapatkah engkau menyelamatkan dirimu sendiri? Dapatkah orang-orang menyelamatkan engkau? Siapa yang akan menyelamatkan engkau? Wahai saudara-saudaraku, jiwamu amat penting. Rohmu juga amat penting, bukan? Bukankah engkau juga mengasihi tubuhmu? Sudah cukup engkau menghakimi, sudah cukup engkau menghina, sudah cukup engkau mengusik orang-orang kepunyaan Tuhan.
apalagi engkau menghina Tuhan Yesus yang datang dari Allah. Dia adalah anak Allah yang tunggal. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia, yang mau berkorban bagi manusia untuk hidup di dalam kemuliaannya. Mengapakah engkau juga menolak dia? Bahkan engkau lebih memilih dunia orang mati, dunia perdukunan, atau orang-orang yang zolim, orang-orang yang mengandalkan kepada kuasa-kuasa iblis. Pahamilah itu, saudara-saudaraku, dimanapun berada, apalagi engkau yang merasa diri benar sebagai orang Farisi, bahkan sebagai orang ahli-ahli Taurat yang mengerti kitab suci, namun tidak melakukan apapun. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bertobatlah senantiasa selagi ada waktu.